Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada review artikel kali ini saya akan mereview mengenai cacing filaria Ulcerema crovti, Brugia malai, dan juga Brugia timori sebagai penyebab penyakit filariasis. Nah, adapun tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui mengenai apa itu penyakit Ulcerema, apa itu cacing parasit Ulcerema crovti, Brugia timori, Brugia malai, serta penyakit filariasis yang ditimbulkannya. Nah, filariasis sendiri itu didefinisikan sebagai suatu penyakit yang sifatnya menular dan dapat disebabkan oleh cacing filaria yang dapat menyerang kelenjar dan saluran mata bening. Di mana penyakit ini akan ditandai dengan adanya pembengkakan pada tangan, kaki, payudara, dan juga skrotum, sehingga dapat menurunkan produktivitas dan bahkan menimbulkan kecacatan permanen. Nah, wilayah Indonesia yang memiliki angka filariasis tertinggi itu berada di Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana pada wilayah ini filariasis itu dikenal dan dibedakan berdasarkan gendernya. Jadi, filariasis itu dikenal dengan istilah hypophyte yang merupakan istilah lokal untuk penyakit filariasis pada perempuan dengan ciri terjadinya pembengkakan pada betis, telapak kaki, dan jari kaki yang kurang mengalami pembengkakan, serta munculnya duri-duri di area telapak kaki. Nah, sedangkan untuk hypoaki sendiri itu merupakan istilah lokal untuk penyakit filariasis pada laki-laki yang berciri adanya pembengkakan mulai dari telapak kaki hingga betis. Nah, berbeda dengan hypophyte, penyakit hypoaki secara sosial dia tidak digolongkan sebagai penyakit yang berbahaya dan relatif dapat ditemukan. Namun, secara medik sendiri, perbedaan ini sebenarnya dia tidak terletak pada perbedaan gender, tetapi lebih ke kronis atau tidaknya penyakit filariasis. Nah, berikutnya ada cacing filariasis. Nah, jadi filariasis yang di Indonesia itu disebabkan oleh 3 spesies cacing parasit, diantaranya ada Ulcerema crovti, Brugia malai, dan juga Brugia timori. Nah, masing-masing cacing ini dia memiliki persamaan dan juga perbedaan masing-masing, di mana persamanya yakni dia dalam hal reproduksinya tidak mengeluarkan telur, tetapi mikrofilaria atau larva cacing yang kemudian akan ditularkan ke arthropoda seperti nyamuk. Nah, sedangkan untuk perbedaannya sendiri itu dapat dilihat, jadi dapat dibedakan secara morfologi dan juga dapat dibedakan berdasarkan tempat kehidupannya. Nah, biasanya cacing Ulcerema crovti itu dia lebih mengkontaminasi di daerah perkotaan dan juga di wilayah pedesaan. Sedangkan untuk Brugia malai dia biasanya pada daerah rawa dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia dan juga pada daerah persawahan. Sedangkan untuk cacing Brugia timori sendiri itu biasanya dia pada daerah persawahan, pantai dan juga bagian pedalaman. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai siklus hidup dari penyebab filariasis. Nah, dapat dilihat dari gambar siklus hidup dari cacing ini. Jadi, penyakit filariasis yakni Ulcerema crovti, Brugia malai dan juga Brugia timori, siklus hidupnya itu diawali dengan larva infektif yang kemudian akan masuk ke dalam fokus melalui gigitan nyamuk dan bermigrasi ke pembuluh limfatik dan juga kelenjar getah bening. Dan dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa ini akan hidup selama bertahun-tahun pada pembuluh limfatik ataupun kelenjar getah bening dan menghasilkan mikrofilaria yang kemudian dia akan bermigrasi ke pembuluh getah bening. Nah, mikrofilaria kemudian akan menginfeksi nyamuk yang menghisap darah penderita. Nah, di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria akan berkembang dalam 1 sampai 2 minggu menjadi larva stadium 1 hingga stadium 3. Kemudian, larva infektif ini akan dikeluarkan saat nyamuk itu menghisap darah hospet yang baru. Sedangkan untuk epidemiologinya sendiri, di mana sebagian besar filariasis itu disebabkan oleh Ulcerema crovti. Sedangkan untuk di Asia, terkhusus di Asia sendiri, itu disebabkan oleh Brugia malai dan Brugia timori. Nah, berbagai macam nyamuk itu dapat menularkan parasit tergantung pada wilayah geografisnya. Nah, untuk memperoleh filariasis sendiri, itu diperlukan banyak gigitan nyamuk selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Dan orang yang tinggal dan juga bermukim pada daerah endemis itu akan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami infeksi. Berikutnya ada faktor penyebab. Jadi berbagai faktor penyebab terjadinya filariasis itu meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, faktor lingkungan, dan perilaku. Di mana filariasis ini umumnya dia lebih berisiko terhadap laki-laki dibandingkan perempuan yang diakibatkan oleh mobilitasnya yang lebih tinggi sehingga memungkinkannya untuk kontak dengan sektor yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai deteksinya. Jadi untuk kejadian filariasis sendiri itu dapat dideteksi dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test atau RDT yang dapat digunakan seperti Brugia test untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk. Kemudian dapat juga digunakan immunochromatic test untuk mendeteksi antigen akibat terpapar dengan Ulcerema crovti. Nah, agar hasil deteksinya itu tidak meragukan, dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis seperti apusan darah. Kemudian untuk pengobatannya sendiri itu dapat menargetkan endosymbion Wolbachia yang ada yang membentuk endosimbion dengan cacing parasit filaria. Nah, antibiotik yang efektif dalam menargetkan Wolbachia ini seperti doxycycline, tetracycline, dan juga rifampicin yang dapat
penghentian pertumbuhan embryogenesis dan menghambat transmisi oleh vektor filariasis. Nah, berdasarkan uji yang telah dilakukan, itu menunjukkan jika dosis yang optimal secara klinis pada manusia dan dapat diberikan selama 1 hingga 2 minggu adalah 35 mg yang memiliki peran aktivitas makrofilariasida sebesar lebih dari 90%. Nah, sebagai penutup, itu dapat disimpulkan bahwa filariasis itu dapat disebabkan oleh 3 jenis cacing yang hidup pada saluran dan kelenjar getah benih. Nah, penyakit yang ditimbulkannya itu berupa filariasis yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada tangan, kaki, payudara, hingga skrotum dan dapat menimbulkan kecacatan. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.